Antara dua supporter bola yang terjadi di Sragen, Jawa Tengah pada Sabtu pagi. Pasca kejadian, puluhan supporter ditangkap polisi guna dimintai keterangan. Bentrokan terjadi antara supporter Persebaya Surabaya dan Arema Malang. Bentrok terjadi saat salah satu rombongan supporter memasuki wilayah Sragen menuju Sleman, Yogyakarta. Selain menewaskan 2 orang, bentrok juga mengakibatkan kaca pecah di sejumlah kendaraan yang ditumpangi supporter. Aparat kepolisian Resort Sragen berhasil menangkap puluhan supporter yang menjadi dalang kerusuhan. Polisi juga menyita sejumlah senjata tajam seperti jir motor dan celurit yang dibawa oleh supporter. Polisi masih mendalami motif dari bentrokan 2 supporter bola ini. Sebuah truk bermuatan kaca terguling di kilometer 1 di tol Jagorawi, Jakarta Timur pada Sabtu pagi. Dan sebelumnya truk terlibat kecelakaan dengan truk trailer di tol Jagorawi arah Cawang menuju Bogor. Sejumlah pecahan kaca berserakan akibat truk terguling di tol Jagorawi, Jakarta Timur. Truk bermuatan kaca ini terguling akibat tertabrak sebuah truk trailer dari arah belakang. Diduga rem pada truk trailer blong dan tidak dapat berfungsi. Aparat kepolisian dan petugas jasa marga yang tiba di lokasi langsung memindahkan bangkai truk dan pecahan kaca yang berserakan. Sejumlah kendaraan terpaksa menurunkan kecepatan akibat pecahan kaca yang memenuhi setengah badan jalan. Beralih ke informasi dari Aceh, pemirsa, banjir yang merendam sekitar 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat berdampak pada terhambatnya aktivitas belajar mengajar di sejumlah sekolah. Salah satu yang terkena dampak terparah adalah SMP Negeri 1 Woyla Timur. Para siswa terpaksa harus libur belajar karena sekolah mereka terendam banjir hingga lebih dari 2 meter. Sebagian besar peralatan sekolah dan buku-buku rusak karena terendam banjir. Selain itu, ratusan siswa gagal mengikuti ujian akhir semester yang seharusnya berlangsung pada minggu lalu. Hal ini membuat jadwal ujian siswa terpaksa diundur hingga minggu depan. Banjir yang melanda sejak Sabtu lalu di kawasan Woyla Timur, Kabupaten Aceh ini membuat sejumlah sekolah lainnya di Aceh Barat belum bisa beraktivitas normal. Petugas kembali menemukan 1 korban tanah longsor di Desa Guntur Macan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Total korban tewas berjumlah 4 orang, sementara 15 lainnya menderita luka berat dan ringan. Korban bernama Multazam, berusia 21 tahun, ditemukan setelah petugas menerjunkan alat berat dan anjing pelacak. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Gunung Sari. Dengan ditemukannya korban terakhir, maka proses pencarian korban dihentikan. Total ada 4 rumah yang tertimbun longsor dengan korban tewas berjumlah 4 orang. Otoritas belum dapat memastikan untuk mengevakuasi warga sekitar karena harus berkoordinasi dengan aparat. Longsor terjadi di Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Ini terjadi pada Sabtu dini hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Longsor disebabkan hujan deras yang turun sejak semalam. Pemirsa, sopir Metro Mini di sejumlah lokasi di Jakarta menggelar aksi mogok beroperasi. Aksi ini sebagai solidaritas atas dikandangkannya sejumlah Metro Mini dalam beberapa razia, imbas dari maraknya kecelakaan yang terjadi. Aksi mogok sopir Metro Mini salah satunya dilakukan di kawasan perempatan Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Sejak Sabtu siang, puluhan sopir dan kernet Metro Mini menggelar aksi mogok dengan membawa sejumlah spanduk kecaman atas razia yang dilakukan terhadap sejumlah Metro Mini. Aksi serupa juga tampak di sekitar jalur keluar Terminal Bus Blok M Kebayoran Baru. Tampak puluhan awak bus Metro Mini hanya duduk di pinggir ruas jalur sambil membawa spanduk-spanduk berisi kecaman atas kondisi Metro Mini saat ini yang kerap menjadi sasaran razia. Dampaknya tidak ada satupun bus Metro Mini yang terlihat dan banyak penumpang yang terlantar.
Sementara itu di kawasan Pondok Kopi Jakarta Timur, sebanyak 4 trayek Metro Mini yang melintasi wilayah tersebut mogok beroperasi. Sejak Sabtu pagi, puluhan Metro Mini terparkir di Jalan Raya Igusti Ngurah Rai Pondok Kopi Jakarta Timur. Puluhan awak Metro Mini juga membentangkan spanduk yang bertuliskan kekecewaan mereka terhadap Pemprov DKI yang mewacanakan akan mencabut izin trayek Metro Mini. Aksi mogok yang dilakukan para sopir metro ini mengakibatkan para calon penumpang yang biasa menggunakan angkutan umum ini terlantar. Biar pemerintah tahu ya, bahwa biar pemerintah tahu bahwa mobil kita itu layak jalan. Lagian kita juga pajak kir semua kita penuhin kok. Tapi kenapa mobil kita di jalan ini kayak itu bayangan aja, setiap lewat Metro Mini langsung kandangin perahu buaya. Berarti terganggu dengan adanya sering razia yang dilakukan oleh. Terganggu lagi, Pak. Apa sebenarnya salah kita? Pajak kita bayar, kir ke Pulau Gadung, izin trayek juga hidup. Kenapa kita masih narik kayak maling-malingan? Alasan ada demo, terus mobilnya ini tidak boleh narik gitu. Kenapa nggak boleh narik? Nggak dari awal. Jadi kita sebagai penumpang yang merasa dirugikan gitu. Polisi kembali menggeledah 12 blok lapas untuk keempat kalinya guna mencari kemungkinan adanya bunker lain setelah penemuan bunker sedalam 30 cm yang digunakan untuk menyimpan senjata. Ratusan polisi dari Polres Badung, Satuan Brimob, dan TNI dari Kodim Badung menggeledah lapas Kerobokan pada Sabtu siang. Aparat yang menggeledah sebelumnya diberikan pengarahan teknis menggeledah agar pemeriksaan dilakukan secara detail untuk memastikan keberadaan senjata maupun narkoba. Ini merupakan penggeledahan keempat pasca bentrokan pada Kamis malam yang menewaskan 2 narapidana. Pada penggeledahan yang dilakukan Kamis malam pasca bentrokan, aparat menyita ratusan senjata tajam dan airsoft gun. Sementara pada penggeledahan Jumat siang dan Jumat malam, aparat menemukan 3 senjata api jenis revolver dan sejumlah senjata tajam. 4 narapidana telah ditetapkan sebagai tersangka bentrokan di lapas Kerobokan dan berdasarkan hasil pengembangan, kemungkinan tersangka bertambah karena keempat tersangka menyebut nama narapidana lainnya. Kemudian ada yang di atas plafon. Nah, yang di atas plafon itu kita temukan kurang lebih 2 ons sabu. Kurang lebih 2 ons sabu. Semalam. Jadi semalam juga kami sudah serahkan kepada aparat kepolisian. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengakui adanya beberapa masalah dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah berusaha untuk mengantisipasi permasalahan yang ada dengan membuat inovasi berupa teknologi informasi yang terpadu untuk memantau narapidana. Langsung pantau, langsung dilaporin. Standar kita langsung dilaporin, kalau tidak saya langsung kepada Dirjen. Ya, Dirjen terus langsung beritahu ke kita. Peristiwa di Bali, 2 orang meninggal, ya, 1 di dalam 1 di luar, ada pertikaian oknum oknum ormas, ya, Baladika dan Laskar Bali. Ini sebetulnya persoalan yang sudah lama. Persoalan ini juga ormas di luar. Ada yang masuk sama-sama ada napinya di dalam. Terjadi perkelahian antar 2 ormas. Mana lagi sekarang kondisi lapas kita over kapasitas. Nah, ini juga memudahkan. Dengan ada CCTV, orang kan lebih mudah kita melihat siapa yang bersalah. Dengan CCTV bisa terus langsung memantau keadaan itu. Kalau pada gilirannya terjadi pertengkaran seperti itu, kita dengan mudah, dengan teknologi informasi kita dengan mudah bisa mencari siapa yang salah. Jadi rekaman itu semua ada sama kita. Dan kita bisa akses dalam pengawasan lembaga pemasyarakatan. Salah satu terobosan kita harus pakai CCTV. CCTV itu dengan adanya CCTV di lapas seperti ini sekarang misalnya, tinggal kita koneksi kemari. Saya mau misalnya lihat kondisi di Cipinang seperti apa, ya, Nusa Kambangan seperti apa. Ini termasuk pengawasan pimpinan pada tingkat lapangannya. Kerusuhan berdarah yang menewaskan 2 napi di lapas Kerobokan Bali 2 hari lalu bukanlah yang pertama kali terjadi. Pada November 2011, lapas Kerobokan bahkan terbakar akibat bentrok antar napi. Meski demikian, kondisi lapas kini berangsur normal.
Situasi di Lapas Kerobokan Denpasar, Bali semakin kondusif pasca bentrokan Kamis petang yang mengakibatkan 2 orang napi tewas dan 2 lainnya terluka. Situasi pengamanan di sekitar lapas pun sudah mulai kembali normal. Hingga kini, semua napi sudah beraktivitas normal pasca pemindahan 110 napi yang terlibat bentrok pada Kamis petang kemarin. Penjagaan polisi di depan lapas pun tidak seketat kejadian kemarin karena para napi pemicu bentrok sudah dipindahkan ke 5 rutan yang ada di Bali untuk menghindari bentrokan susulan. Kepala Lapas Kerobokan, Sunarto, juga siap dicopot pasca kejadian ini. Namun Sunarto berjanji akan membenahi kembali lapas karena baru 2 bulan bertugas di Lapas Kerobokan Denpasar. Di dalam sudah aman, kondusif, terkendali. Ada kerusakan tidak? Tidak ada. Jadi fasilitas kantor, fasilitas hunian tidak ada yang rusak sama sekali. Tahun 2011 kerusuhan antar napi melanda Lapas Kerobokan. Sebanyak 8 unit sarana dan prasarana lapas mengalami kerusakan berat. Kementerian Hukum dan HAM saat itu menaksir kerugian mencapai 3 miliar rupiah. Hampir seluruh bangunan dan fasilitas di dalam Lapas Kerobokan rusak parah. Kerusuhan massal terjadi saat petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) hendak menangkap narapidana bernama Agus Riyadi, mantan anggota Densus 88 yang menjadi bandar narkoba. Kedatangan petugas BNN memancing kemarahan narapidana lain sebagai bentuk solidaritas dan melakukan tindak anarkistis. Dari Bali, Saifullah, Metro TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi pasca terjadinya bentrok di Lapas Kerobokan Denpasar, Bali, kita langsung saja berbincang dengan Kapolda Bali. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Irjen Polisi Sugeng Priyanto. Selamat sore, Pak Sugeng. Selamat sore, Mbak. Ya, pertama-tama saya ingin tahu, Pak Sugeng, pasca bentrokan seperti apa kondisi terkini di Lapas Kerobokan? Saya informasikan bahwa situasi di Lapas Kerobokan maupun di Denpasar pada umumnya saat ini sudah kondusif, ya, terkendali dan masyarakat beraktivitas seperti biasa. Oke. Kemudian kemarin ini polisi ikut juga memeriksa lapas. Apakah ada temuan baru yang ditemukan oleh kepolisian di sana? Ya, jadi sejak kejadian Kamis sore, malam, kemudian sampai dengan hari ini, selama 3 hari berturut-turut, Polda Bali melaksanakan razia di dalam lapas, tentu saja bersama-sama dengan stakeholder terkait, dan hasil daripada razia tersebut, seluruhnya kalau dapat saya laporkan secara singkat, ada ditemukan 239 senjata tajam, 5 pucuk senjata api, 112 butir peluru, kemudian juga ada alat narkotika, ada bom 70 buah, kemudian juga ditemukan sabu-sabu, ganja, ekstasi, HP 129 buah, dan lain-lain. Masih banyak lagi, Pak. Ini semuanya milik narapidana? Ya, itu ditemukan di berbagai tempat di dalam lapas. Baik. Baik, apakah juga sudah diselidiki lebih lanjut, terutama untuk kepala lapas maupun juga ya, pegawai lainnya? Mengapa benda-benda ini juga bisa masuk ke dalam lapas ini? Ya, kami akan melangkah ke sana. Tetapi sementara kami masih melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka, para napi, dan fokus untuk mengungkap kasus pembunuhan. Tetapi bagaimana benda-benda ini bisa masuk ke dalam lapas, kami juga akan meminta keterangan petugas lapas. Baik, sudah ada 4 narapidana yang dijadikan tersangka. Apakah sudah dan dikatakan bahwa kemungkinan tersangka akan bertambah? Hingga saat ini apakah sudah ada penambahan tersangka atau masih 4, Pak Sugeng? Sementara masih 4, Mbak, tetapi sangat mungkin jumlah tersangka ini akan bertambah karena kami juga masih melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut. Kemudian bagaimana dengan bentrokan yang terjadi di hari yang sama di Jalan Teguh Umar, Denpasar? Apakah sudah ada tersangka juga dalam bentrokan tersebut? Jadi mengenai 2 korban yang di Teguh Umar, itu kan kejadiannya di luar lapas ya, sudah cukup jauh dari lapas, dan itu tersangkanya belum tertangkap dan masih dalam penyelidikan kami. Baik, untuk kondisi keamanan di dalam lapas sendiri, Pak Sugeng, seperti apa saat ini kondisi keamanan untuk di dalam lapas, dan apakah ada ancaman bentrokan susulan seperti itu? Saat ini kondisinya sudah kondusif, dan
mereka yang terlibat kerusuhan pada malam itu 110-an lebih orang, sudah kita evakuasi, kita pindahkan ke lapas-lapas terdekat di sekitar Denpasar. Jadi mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi. Baik, penjagaannya sendiri seperti apa dari kepolisian untuk di dalam lapas? Ya, kita tidak di dalam lapas. Kami membackup penjagaan di luar lapas, tetapi kekuatan kami sesuaikan dengan eskalasi. Karena sekarang sudah mulai membaik, kekuatan kami kurangi. Oke, artinya pengamanan ini dilakukan di lingkungan sekitar. Berapa banyak personel yang diterjunkan untuk mengamankan? Kami sesuaikan dengan situasi di masing-masing lapas, Pak, karena tidak sama. Baik, ini bagaimana dengan dampak dari bentrokan yang terjadi pada Kamis kemarin terhadap khususnya sektor pariwisata? Pak Sugeng, ini Bali kan sebagai salah satu sektor pariwisata yang tertinggi seperti itu. Bagaimana dampaknya? Ya, tentu sangat terasa ya. Jadi hari Kamis malam itu memang suasana sedikit menakutkan sehingga orang tidak berani keluar, toko-toko juga sekaligus waktu itu langsung pada tutup. Tetapi saya amati hari ini sudah normal kembali. Adakah penjagaan khusus yang diterjunkan oleh pihak kepolisian untuk menjaga sektor-sektor pariwisata ini? Semua tujuan wisata di Denpasar, Bali dan sekitarnya kami perkuat dengan patroli, juga posting-posting anggota kita bertambah. Baik, langkah selanjutnya ini pemeriksaan sedang berjalan, kemudian juga lapas ini terus juga dirazia seperti itu atau diperiksa. Langkah selanjutnya dari pihak kepolisian terkait dengan kasus ini apa, Pak Sugeng? Langkah berikutnya, mereka yang terlibat dalam kasus kerusuhan di lapas tentu akan kita proses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kemudian upaya-upaya pencegahan ke depan sudah kita lakukan. Kedua ormas yang bertikai sudah kami kumpulkan, membuat kesepakatan damai, kemudian berjanji tidak akan mengulang kembali di masa depan. Oke, baik. Terima kasih Pak Sugeng. Artinya saat ini narapidana sudah 4 yang dijadikan tersangka dan kemungkinan masih akan bertambah sesuai dengan penyidikan yang sedang berlangsung dan juga nanti akan didalami masalah senjata api dan senjata tajam dan lain-lain ditemukan dalam lapas. Terima kasih Irjen Polisi Sugeng Priyanto, Kapolda Bali sudah bergabung bersama kami di Metro Hari.